Dan seperti apa yang dilakukan oleh Mas Bambang Budiono itu adalah sebuah kacamata realitas saat ini, bahwa pemuda saat ini harus bisa memahami zamannya. Mas Bambang Budiono sudah melakukan apa yang dia bisa. Ini harus menjadi perhatian bersama. Atau ratusan tahun yang lalu, Soekarno bicara, atau Mahapati Gajah Mada, atau Pajajaran bercerita, Siliwangi yang bercerita. Kesungguhan ini tak pernah luntur dengan hujan air mata. Dimana ini ya? Si Boger juga nggak ada, Kang Cepot ini nggak ada. Ini aduh, gimana ini? Boger, kemana kamu, Ger? Ini udah lama ini, suntuk, bosen saya di sini, Ger. Ayo ke sini, Ger, cepat. Aduh, ini Kang Batara ini. Saya ini lagi enak-enaknya ya, lagi denger lagu dangdut ini. Ada apa tuh Kang Batara ini? Kita akan podcast sekarang atau bagaimana ini? Ini Kang Cepotnya sendiri aja belum pada datang. Kita nunggu lagi seperti kemarin. Tapi ya gimana ya? Ya kita tunggu sajalah, nggak apa-apalah. Ya aku nunggu di sini ya, Kang Batara. Kopi dulu, Kang. Kopi, Kang. Aduh. Iya, Kang Boger. Begini, Kang Boger. Sebenarnya hari ini itu kita akan bicara tentang dunia pendidikan, dunia literasi ini. Ini penting juga, Kang Boger. Ini adalah satu hal kegiatan yang sangat positif yang harus kita dukung penuh ini, Kang Boger. Jadi kita bisa membabarlah hari ini bagaimana kegiatan-kegiatan pemuda inspiratif dari Tuban itu. Kang Boger nggak tertarik membuat acara seperti itu? Aku ya pengen tapi ya gimana lagi ya, aduh ini angin. Ya pengennya bikin ya tiap seminggu sekali gitu atau gimana gitu. Tapi ya aku belum menemukan formulanya yang bagus buat apa gitu di desa ini. Kang Boger ini ya buat acara apa aja lah, yang penting positif, Kang Boger. Cak Boger ini kan banyak kenalan, yaitu diajak teman-temannya. Udahlah, kita podcast hari ini. Siapkan itu wifi-nya bagaimana ini, lancar ya? Ya teknisinya kan bagian Cak Boger saat ini. Gimana konsultasi dengan teknisinya? Udah santai saja Kang Batara ini. Semua wifi atau fasilitas di Saung ini sudah clear, oke, mantap, surantap. Pokoknya lancar jaya. Kita podcast aja lah berdua lah, kalau Kang Cepot ini nggak ada. Ya bagaimana, kita telepon aja Mas Bambangnya itu. Jangan begitu, Kang Boger. Ya udah, kita tunggu saja lah, semenit lagi. Kalau semenit lagi Kang Cepot ini nggak ada, ya kita berdua lagi aja lah, kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Ya gimana lagi, mau nggak mau. Kalau apa ya, ini soal menunggu ini sudah menjadi kebiasaan di bangsa kita ini. Kita nunggu aja, jadi nggak bisa on time gitu, seperti orang Jepang itu menghargai waktu gitu atau apa gitu. Ini Indonesia itu apa ya, selalu terlambat lah kalau begitu. Aduh, ini mohon maaf ya Kang Batara. Aduh, aku capek ini. Tadi lari-lari dari sana ini. Begini, Kang Batara, Kang Boger, mohon maaf ya, saya lambat ini. Jadi, ayo kita mulailah podcastnya ini dengan Mas Bambang ini. Aduh, ya salah ini, saya lambat ini berapa menit ya. Aduh.
Aduh, Kang Cepot ini. Kang Cepot ini emang dari mana toh? Kok bisa lambat begitu? Oh, sudah capek-capek sepertinya lari-lari ke sini. Ada apa toh? Hah? Kang Cepot ini ada urusan apa? Jadi terlambat kayak gini, nggak profesional ini Kang Cepot ini. Di wayang kucikris itu harus profesional lah Kang Cepot. Jangan malu-malukan penonton. Penonton itu ya mulai banyak saat ini yang nonton wayang kucikris. Ya kalau kita terlambat apa nggak on time ya berarti kelihatan tidak profesionalnya Kang Cepot ini. Aduh, iya, aduh, mohon maaf Kang Batara. Aduh, gimana lagi ya? Tadi itu saya ya itu melihat dulu acara gitu ya. Acara ternyata Mas Bambang ini ternyata acaranya banyak banget. Jadi mulai dari anak gitu ya, dari bapak-bapak petani itu banyak itu. Jadi ini wajib kita bongkar gitu. Ya apa ya, ya saya ya melihat dulu lah karakternya siapa ini, pemuda ini kegiatannya apa aja, jadi kita bisa bertanya atau apapun gitu lebih komplit gitu ya Cak Boger ya, mohon maaf ya. Ya tidak apa-apa sih kalau begitu, itu bagus juga. Jadi apa ya, kita tidak asal-asalan lah begitu dengan narasumbernya gitu ya. Jadi ya kita bagus lah itu. Ya Kang Cepot bener juga, tapi ya jangan lama-lama lah. Jadi apa ya, kita lihatkan profesionalisme itu ya Kang Cepot ya. Jadi kita harus profesional lah, on time gitu. Dari itu aja dulu lah, jangan jauh-jauh lah. Kita ini bisa menghargai waktu saja itu sudah bagus Kang Cepot kalau bagi saya itu. Jadi nggak usah bermuluk-muluk dalam merubah negara ini ya, dengan menghargai waktu gitu ya. Ya sudahlah, kita mulai saja Kang Cepot sekarang. Aduh, iya ini benar itu Kang Boger. Mohon maaf ya, ya ini yang terakhir kali lah saya akan on time nantinya ya, on time. Aduh, menghargai waktu, time is money. Aduh, ini kayak apa saja ini saya, aduh saya jadi ngomong Jawa gini gimana ya, saya pengen ngomong bahasa Sunda tapi kamu nggak ngerti ya. Aduh, ya janganlah Kang Cepot ini kan ditonton bukan hanya orang Sunda saja, jadi dari Jawa Timur, Jawa Tengah atau mana itu kan banyak. Jadi kita harus ya pakai bahasa persatuan lah, bahasa Indonesia begitu ya Kang Cepot ya. Ayo kita mulai Kang Cepot podcastnya, kita nelpon Mas Bambang langsung aja lah. Aduh, iya ya bener juga itu, kita bicara ya sudahlah kalau gitu kita telepon ini. Teknisi, oke, kita mulai ya. Oke, siap-siap semuanya pertanyaannya apapun. Nanti kita ya yang tadi saya ceritakan lah begitu ya Mas Bambang, sebutannya pendidikan seperti itu. Oke, teknisi mulai ya. Oke, semua siap kru stag. Oke. Ya oke, siap semuanya ya, clear. 1 2 3. Aduh, pakai bahasa Inggris juga saya lupa, pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Aduh, oke lagi. Ya, kita mulai. 1 2 3. Ini teleponnya ini. Aduh, mulai. Paling kayaknya sibuk ini Mas Bambang ini. Kok nggak diangkat-angkat ya? Bunyinya lagi gini lagi. Aduh, nah ini bunyi. Aduh, ini belum diangkat lagi. Aduh, ini tunggu dulu lah sebentar lah. Pasti diangkat ini, pasti ini bentar lagi kayaknya. Emang orangnya rada sibuk begitu. Ya, nah ini. Wah, ini. Halo. Assalamualaikum Cak Bambang. Aduh, bagaimana Cak Bambang? Aduh, dari Tuban ya ini. Mas Bambang dari Tuban ya. Iya Kang Cepot, betul. Ini dengan saya Bambang dari Tuban, tepatnya dari Pelumpang. Mas Cepot, gimana ini? Apa kabar Mas Cepot? Oh iya, alhamdulillah saya baik juga Mas Bambang. Aduh, ya terima kasih ya Mas Bambang sudah bisa menerima saya ini dari podcast Wayang Kucikris Mas Bambang. Iya Mas Bambang ya. Iya Mas Bambang Budiono. Iya. Ini saya mau tanya-tanya gitu ya. Ini dengan bareng teman-teman, ada Kang Batara, Cak Boger juga. Ini mau bertanya-tanya ini tentang kegiatan Mas Bambang ini ya. Ini saya mau tahu tentang apa sejarah tikungan tajam ya kalau itu. Tikungan tajam itu apa, itu sejarah kelompok atau organisasi atau perkumpulan seperti Ibu PKK atau apa ya?
kalau bisa dijelaskan dulu itu apa itu maknanya tikungan tajam atau apa gitu pada kita semua. Monggo Mas Bambang. Tikungan tajam ya. Jadi gini, mungkin ini ceritanya agak panjang ya kalau ditanya tentang, nah, apa itu tikungan tajam. Tikungan tajam itu sebetulnya ya hanya tikungan biasa di kampung kami. Beberapa tahun yang lalu dengan teman-teman itu menggagas sebuah festival kampung yang kami beri nama Festival Tikungan Tajam, karena memang letak dari acara tersebut itu pas di tikungan itu. Nah, untuk penyelenggaranya atau perkumpulan kami itu kami beri nama Pemuda Bergerak Pelumpang dulunya. Jadi tikungan tajam itu bukan bukan nama perkumpulan kami, tapi itu nama satu tempat, salah satu tikungan di kampung kami, di mana di tikungan tersebut kami sering melakukan aktivitas-aktivitas kami, menggelar festival-festival. Kita dulu sebelum ada rumah baca, kita sering latihan di situ, aktivitas dengan anak-anak dan macam-macam yang kami lakukan di situ. Festival pertanian apa kita lakukan di situ semua. Gitu Kang Cepot. Jadi bukan nama perkumpulannya, tapi itu memang satu tempat, nama tempat. Begitu Mas Cepot. Kira itu bagus sekali itu. Saya itu jadi itu sebenarnya tikungan tajam itu nggak ada kaitannya ya dengan Valentino Rossi itu yang suka menikung tikungan tajam yang seperti di balapan Grand Prix itu. Wih, tikungan tajam itu nggak ada hubungannya ya Mas Bambang ya. Valentino Rossi. Enggak. Bang, apa ya? Rumah saya itu kebetulan kan di dekat tikungan itu, dan dulu kan kawan-kawan banyak kumpul di situ. Jadi karena di tempat itu yang dirasa paling mungkin untuk melakukan berbagai aktivitas, jadi ya di situ. Kalau dengan Valentino Rossi, enggak. Wah, itu bagus sekali, itu bagus. Itu harus dibudayakan di setiap desa ini. Terus ini mau bertanya ini Kang Batara. Coba Kang Batara bertanya kepada Mas Bambang ini. Begini Mas Bambang ya. Saya mau bertanya terus bagaimana itu respon masyarakat atau aparat desa dan lain-lainnya lah bicara tentang acara sampean itu Mas. Ya soalnya ya saya lihat itu melibatkan banyak masyarakat ya, mulai ibu-ibu, anak-anak itu. Bagaimana dengan aparat desa di sana Mas? Responnya begitu dengan acara sampean? Ya, saya kira betul, setiap kampung, setiap desa itu harus diadakan hal-hal semacam ini, karena yang pasti kita nggak bisa nunggu event-event dari Pemda atau dari pemerintah desa atau dari manapun. Jadi ketika ada kekuatan untuk bergerak, ya kita bergerak saja. Toh semuanya itu mungkin. Kalau respon awalnya sih ya mungkin biasalah, karena mungkin dulu awal-awal kita masih baru, dengan teman-teman masih muda-muda juga, paling ya mikirnya ini apa sih, anak-anak muda ini mau bikin apa gitu. Tapi karena kita konsisten terus, 1 tahun kita bisa 2 kali, 3 kali, di luar event tetap kita Festival Seni Tikungan Tajam itu kita menggelar banyak lagi acara. Jadi karena kita konsisten dan setiap ada hal yang kurang di penyelenggaraan acara, tahun depannya kita perbaiki, kita evaluasi, sampai ini berjalan sudah beberapa tahun. Akhirnya hari ini sudah bagus respon masyarakat,
Bahkan untuk yang acara tanggal 5, 6, 7 besok ini, itu seluruh petani yang ada di kampung kami itu ikut serta dalam acara. Dari BAMDes juga bagus responnya, dari kecamatan juga bagus. Terlepas ada tidaknya dukungan dalam bentuk lain, tapi paling tidak ketika kita undang, ketika kita ajak berkomunikasi, itu responnya sudah mulai bagus. Terutama di 3 tahun belakang ini, kami rasa bukan lagi bagus, tapi memang sudah support kehadiran, ikut memikirkan. Kadang kalau kami ada kesulitan apa, kita datang, kita minta solusi, kita ajak bicara, dan itu di 3 tahun belakang ini memang luar biasa. Support dari masyarakat itu luar biasa, dari pemerintah setempat juga luar biasa. Jadi intinya konsisten, kita konsisten mengadakannya terus menerus, setiap tahun, setiap ada kesempatan, setiap ada apa, momen-momen yang bisa kita pakai, atau mungkin kalau nggak ada momen ya kita ciptakan momen. Jadi seperti itu Mas. Jadi apa ya, kalau konsisten insya Allah teman-teman juga bisa. Artinya di desa-desa lain itu pasti bisa kok, pasti bisa. Itu sebenarnya nggak sulit. Hanya kita memang butuh beberapa orang yang memang sepemikiran dan konsisten, itu aja. Oh begitu ya, aduh. Jadi acaranya itu luas lagi ya Mas Bambang ya. Dari acara anak, petani gitu. Itu wah iya. Iya, untuk acara memang bukan luas ya, tapi acaranya memang kita bertahap. Yang dulunya hanya satu komunitas, terus lintas komunitas dengan teman-teman komunitas seni dari beberapa daerah yang lain. Terus semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang memahami apa yang kami inginkan, sehingga hari ini untuk satu desa itu sudah bisa. Jadi acara lokal satu desa dengan petani, dengan anak-anak itu sudah mulai bagus, sudah mulai bisa terselenggara dengan dana patungan, dengan apa itu sudah sangat terbuka. Jadi acara-acara yang kami selenggarakan ini pun bukan tanpa pijakan Mas. Artinya memang semuanya berangkat dari satu pemikiran panjang, termasuk dulu kalau kita belajar, kita melihat senior-senior, kita melihat orang-orang yang lebih paham dalam hal ini, kita belajar. Termasuk dengan jenengan kan ya salah satu guru kami juga. Iya, terus gini ya. Lalu sampean itu dan teman-teman seperti apa nih? Ya mungkin kita berhadapan dengan dunia digital ini yang serba cepat begini itu. Jadi bagaimana cara sampean dengan teman-teman menghadapi di era digital ini Mas Bambang? Monggo. Untuk dengan apa ya, kemajuan teknologi, saya pikir bagus. Anak-anak terutama yang kami siapkan di sini, yang ikut di rumah baca ini, mereka mulai tahu waktu. Artinya tahu waktu kapan saatnya harus membaca, kapan saatnya kita harus latihan, kapan saatnya ngegame, kapan saatnya sekolah, ngaji. Itu paling tidak pembiasaan waktu. Jadi efek teknologi itu tetap dua hal, baik buruk, tapi setidaknya kalau dari kecil dibiasakan untuk tahu waktu, misalkan hari Jumat, Minggu latihan gitu. Berarti anak-anak datang ke rumah baca dengan meninggalkan HP mereka di rumah, kita latihan. Sebelum latihan membaca paling tidak 15 menit tanpa disuruh, karena itu sudah kita biasakan, ya anak-anak membaca. Jadi untuk efek dari teknologi, saya rasa tetap ada baiknya. Kita juga menggunakan itu dalam keseharian di sini.
Tapi untuk efek buruk yang memang di luar kendali kita untuk mencegahnya atau paling tidak meminimalisir efek buruk tersebut, kita tetap berusaha belajar, Mas. Artinya anak-anak sekarang tetap jauh lebih pintar dalam penguasaan teknologi, mereka jauh lebih ahli. Tapi paling tidak ketika kita bukan hanya mengajari, tapi kita juga belajar dari berbagai sumber, kita juga belajar dari mereka juga. Itu karena ada rasa sama-sama belajar, tidak ada yang guru menggurui, jadi ini bisa tetap baik. Dan harapannya sampai nanti mau seperti apapun kemajuan yang ada ini, untuk tahu waktu itu paling tidak menjadi dasar utama. Jadi anak-anak tetap bisa terkontrol ketika mereka tahu waktu. Minimal kalau saatnya ngaji, katakanlah seperti itu, mereka tetap harus meninggalkan HP mereka di rumah. Saatnya latihan, berarti berangkat tanpa membawa HP. Paling tidak seperti itulah. Hal-hal kecil yang saya pikir, hal kecil ini pun butuh pembiasaan, apalagi hal-hal besar. Jadi yang mampu kita lakukan dulu. Untuk masalah hal-hal besar yang di luar jangkauan kami masih terus berusaha belajar, bertanya, berusaha melihat, berusaha untuk tetap mendekati dunia mereka. Karena anak-anak hari ini itu sama sekali bukan anak-anak yang sanggup kita bayangkan. Anak-anak hari ini itu adalah memang benar-benar anak-anak hari ini yang jauh atau bahkan di luar jangkauan kita untuk bisa membayangkan apa yang mereka pikirkan. Jadi untuk bisa pendekatan ke sana, kita tetap harus banyak belajar. Setiap generasi itu kan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa apa yang dulu kita rasakan itu sudah tidak mereka rasakan, dan apa yang kita inginkan itu tidak diinginkan oleh mereka. Jadi tengah-tengah antara apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan anak-anak itu memang harus hati-hati, harus benar-benar tahu di mana letak lebih kurangnya, harus pokoknya intinya dengan tetap belajar. Generasi seperti apapun yang kita hadapi, saya pikir tidak akan menjadi persoalan. Selama kita masih mau, ya artinya masih mau mengembangkan diri, masih mau mengenal mereka, masih peduli dengan dunia mereka, saya pikir itu tidak ada kendala yang begitu menakutkan atau gimana. Gitu Mas Cipot. Mas Bambang, ini aku mau tanya ya Mas Bambang ya. Aduh, ini Mas Bambang kira-kira itu di sana itu ada Jomblowati buat saya sepertinya. Aduh, saya jadi malu. Kira-kira di tempat Mas Bambang itu ada Jomblowati nggak buat saya gitu? Saya jadi tertarik ya, pengen main ke sana ya. Aduh, ini saya jomblo Mas Bambang. Aduh, ya gimana itu? Kang Boker, banyak Kang. Besok Kang Boker silahkan ke sini. Kita ada festival Wiwit, festival pertanian, tanggal 5, 6, 7 Oktober. Kang Boker ke sini, tapi dandan yang ganteng, ya. Waduh, ya benar itu, benar. Jadi ibaratnya sekarang itu adalah generasi Z dan kita ini berada di generasi P. Pasti nggak nyambung ya Mas ya? Iya, itu udah pasti nggak nyambung. Ya, betul. Jadi untuk pemisahan generasi-generasi ini saya juga sepakat. Karena benar-benar mengalami, mungkin yang paling dekat anak saya sendiri ketika hari ini sudah SMP, itu memang butuh benar-benar kita benar-benar harus mengenalnya, harus intinya apa yang kita alami dulu. Memang
kelihatannya tidak bisa diterapkan begitu saja kepada generasi-generasi di bawah kita. Dengan teknologi yang ada ini benar-benar merubah generasi ini menjadi berbeda. Lalu begini Mas, saya dengar sampean dapat penghargaan ini dari pemerintah setempat gitu. Seperti apa itu Mas acaranya itu? Jadi penghargaan seperti apa begitu kalau boleh tahu? Monggo monggo Mas. Penghargaan. Waduh, aku nganu sungkan. Eh, Kemarin itu bukan dari pemerintah, Mas. Kemarin itu dari koran lokal sini, koran lokal Tuban. Eh, Anak dari Jawa Pos, bagian dari Jawa Pos, yaitu Radar Tuban, beberapa tokoh atau orang yang dianggap tokoh di Tuban, 10 orang di bidang masing-masing itu mendapatkan semacam penghargaan gitu. Kebetulan kemarin yang untuk literasi entah bagaimana penilaiannya saya nggak tahu, tiba-tiba nama saya muncul di situ. Begitu Mas. Wah hebat banget ini Mas Bambang ini ya, maknyus lah. Itu benar-benar anak pemuda ini, harapan bangsa ini, benar-benar pemuda Indonesia kalau Mas Bambang begini itu. Mas Bambang, saya mau tanya ya Mas Bambang ya, kalau boleh tahu ini, jadi selama ini anggaran setiap acara itu patungan dari warga atau ada sponsor? Dan harapannya pada pemerintah daerah atau pusat mungkin seperti apa untuk bisa mendukung acara sampean yang bagus ini, Cak Bambang? Monggo, Mas Bambang. Untuk anggaran hari-hari karena di rumah baca itu kan gratis Mas ya. Jadi kita menyediakan beberapa kelas, anak-anak itu bayarnya ke kita itu kan dengan membaca. Jadi misalkan kelas tari baca 15 menit nanti bisa ikut kelas tari seperti itu. Kelas pantomim kamu membaca 15 menit baru bisa ikut gabung di teman-teman yang di kelas pantomim ya, seperti itu. Dan untuk dana dari rumah baca, yang di rumah baca itu macam-macam Mas untuk dapatnya. Ada yang dana pribadi, ada beberapa teman yang kebetulan rezekinya lagi baik, bisa datang ke kita memberi buku, memberi sumbangan apa seperti itu. Terus kadang-kadang kita juga keliling dongeng, keliling apalah nanti yang bisa kita lakukan gitu untuk mendukung yang kegiatan di rumah baca. Tapi untuk acara-acara yang seperti festival itu kita patungan, didanai Pemdes ya pernah sekali itu yang tahun kemarin kita danai Pemdes. Untuk yang tahun ini kita patungan karena Pemdes nggak tahu nggak ada atau tidak, tapi belum berinisiatif untuk minta karena bahwa petani-petani pengennya kita patungan mandiri, ya oke kita patungan seperti itu ya, Mas, ngalir. Jadi kita nggak punya sponsor tetap atau apa gitu, cuman ya kita ngalir saja seperti apalah di masyarakat ini. Pengennya seperti apa kita ngikuti, kita siapkan konsep, kita rembuk dengan warga setuju jalan gitu aja Mas, sederhana itu sebetulnya. Jadi untuk pendanaan nggak ada. Nah untuk harapan ke pemerintah sih ya nggak ada harapan juga Mas. Gini, kita mikirnya sederhana, kalau nggak bisa bantu nggak apa-apa, ya kita nggak mau dibuat ribet gitu aja intinya. Jadi nggak dibantu pun nggak apa-apa, dibantu syukur, nggak dibantu nggak apa-apa. Yang penting aktivitas-aktivitas kita tidak dibuat ribet. Misalkan kita izin ya diizinkan. Misalkan kita butuh fasilitas seperti kadang-kadang kalau festival itu kan jalan kita tutup
untuk 1 atau 2 hari, tapi bukan jalan yang besar, ini jalan masuk yang di desa, tapi masih banyak jalan alternatif. Kadang kita tutup beberapa hari, itu diizinkan. Gitu aja kita sudah senang. Jadi untuk harapan-harapan yang gimana-gimana ke pemerintah enggak lah. Mungkin pemerintah hari ini kan ya sudah sibuk dengan programnya sendiri-sendiri itu. Programnya ya sudah banyak dengan dana desa, dengan apa itu kan. Wah, programnya kan sudah banyak. Jadi kita nggak mau nambahi repot pemerintah dengan harus mikirkan kita juga. Biarkan kami dengan bapak-bapak petani, dengan anak-anak merdeka dan mandiri. Itu aja, Mas. Oh iya begitu ya. Satu lagi Mas Bambang ya, satu lagi Mas Bambang, saya bertanya ini. Gini Mas, harapan dan pesan sampean ini untuk para pemuda-pemudi dimanapun berada lah di seluruh Indonesia gitu. Ya bagaimana ya untuk mengisi, memberi semangat gitu untuk anak-anak muda gitu di seluruh Indonesia ini. Supaya seperti Mas Bambang lah, kalau bisa minimal begitu. Monggo Mas Bambang. Untuk teman-teman pemuda dimanapun, ya tetap semangat, tetap positif, tetap mampu memberi kontribusi yang terbaik pada jalurnya masing-masing. Kan selama jalur yang ditempuh itu memang bisa memberi dampak baik kepada orang lain, kepada sekitar, kenapa tidak gitu. Jadi seperti hari ini Mas Ju membuat wayang, artinya kesempatan anak-anak untuk tahu apa itu wayang, bagaimana cara mainkannya, itu kan menjadi lebih terbuka. Ya, jalan-jalan yang seperti itu tetap harus digalakan terus. Pemuda-pemuda dimanapun potensinya besar kok. Jadi kita yang di desa-desa ini sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Dan kalau bisa jangan mengekor pada apa ya, mungkin Oh iya ya, organisasi yang sudah siap. besar, Kalau atau begitu intinya kita harus jangan mandiri gitu mendumbang ya. pada Harus siapapun. mandiri, Kalau memang yakin dan terus mampu berkarya. berdiri Kalau di begitu kakinya nantilah sendiri, wayang kuis Kris mampu pasti harus menjadi main di dirinya sana ini sendiri, Mas ya Bambang ya. Insya akan Allah lebih nanti baik kita akan mampu main menjadi wayang diri di sendiri. apa di Karena Pelumpang dengan Tuban begitu itu. Nanti kita kita akan akan datang bisa ke sana rame-rame. memaksimalkan Kita akan energi, pikiran, berdialog dengan tenaga kita. atau bermain dengan anak-anak. Karena bagi saya pribadi, dengan berani berdiri di kaki sendiri itu adalah satu hal yang indah untuk disyukuri. Jadi teman-teman pemuda dimanapun tetap semangat, tetap menjadi diri kalian, dan tetap mandiri. Karena dari pribadi-pribadi yang mandiri itu, maka akan terbentuk satu masyarakat yang mandiri pula. Dan kalau masyarakat sudah mandiri, maka negara kita pun bisa mandiri. Kira-kira harapannya seperti itu. Kang Cepot, terima kasih. Oh iya ya, siap. Kalau begitu intinya kita harus mandiri gitu ya. Harus mandiri, yakin dan terus berkarya. Kalau begitu nantilah wayang kuis Kris pasti harus main di sana ini Mas Bambang ya. Insya Allah nanti kita akan main wayang di apa di Pelumpang Tuban itu. Nanti kita akan datang ke sana rame-rame. Kita akan berdialog dengan atau bermain dengan anak-anak di sana ya Mas Bambang ya. Ya siap. Harus main ke sini. Monggo silakan datang 567. Sini nanti ketemu Keompong. Nah, Keompong nanti juga insya Allah ikut main di sini tanggal 5. Terus Pak Winarto Ekram dari Malang Dance tanggal 7, penutupan di tanggal 7. Silakan Kang Cepot datang ke sini, main ke sini, ikut memperkenalkan wayang yang adiluhung kepada anak-anak kampung kami. Monggo.
Oh iya ya, siap siap, kita pasti akan ke sana, kita agendakan ya. Terima kasih banget ya Mas Bambang ya atas waktunya. Aduh, mohon maaf saya dan kawan-kawan ini mengganggu aktivitasnya panjenengan ya. Ya terima kasih dan semangat terus ya Mas Bambang. Ya ya ya. Oh iya, satu lagi kalau bisa kata-katanya untuk wayang kuis keris ini Mas Bambang, bagaimana ini? Ya, terima kasih, amin. Oh ya, wayang kucris ini satu fenomena, satu pemikiran yang luar biasa yang mungkin apa ya, kita sulit membayangkan sebelum apa Mas Jo membuat ini mungkin orang akan sulit membayangkan bagaimana dua kebudayaan yang coba dipisah mati-matian di sejarahnya saat kita coba dipecah belah dengan macam-macam isu sejarah, tapi ada sosok Mas Jo yang mampu membedah itu, membelah itu, berpikir hal-hal baru, berpikir hal-hal kritis macam ini luar biasa. Satu sajian, satu kemasan yang sangat layak untuk dinikmati bersama, dijadikan pembelajaran bersama. Biasanya dengan terus berpikir, bergerak, dan mengamati serta mampu menyimpulkan sesuatu, entah itu latar belakang sejarah atau untuk masa depan, itu ternyata memang mampu menghasilkan satu hal yang luar biasa. Jadi wayang kucris tetap sip, semangat. Pencapaian ini bagi saya di kacamata saya itu luar biasa. Satu pemikiran yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelum Mas Jo menyampaikannya ke publik seperti itu. Aduh, terima kasih ya Mas Bambang atas waktunya. Ya, iya, siap, siap. Salam sehat buat semuanya di Tuban ya. Ya, buat Mas Arifin, Mas Caipin itu, Mas Caipin Dot itu, maknya Dian, terus siapa ya? Ya banyaklah untuk Teater Institut dari Rembang, dari mana gitu. Kalau Teater Institut itu dari Uniro ya kalau nggak salah. Ya dari teman-teman Rembang dan Tuban lah, pokoknya kirim salam ya buat semuanya di sana ya Mas Bambang. Insya Allah kita akan berkeliling ke sana ya. Ya. Aduh, nah itu begitu ternyata ya. Wah ini pemuda yang hebat ini ya, Kang Batara. Bagaimana pendapatnya Kang Batara melihat ini keadaan apa pemuda-pemuda mulai bergerak dari kesadaran pribadi ini bagus ini tanpa bantuan apapun ya mereka bisa solidaritas gitu. Gimana Kang Batara? Ya sangat bagus sekali ini Kang Cepot. Kita harus mendukung acara-acara seperti ini Kang Cepot. Oke lah kalau begitu. Kita harus mendukungnya ini. Ya udah, kalau begitu kita cukup sekian dulu dari kita Wayang Kucris podcast kedua kali ini. Kita akan bicara podcast ketiga itu lihat saja nanti ya biar penasaran. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya di channel Wayang Kucris. Kita akan bertemu lagi dengan tokoh-tokoh pemuda inspiratif berikutnya. Jangan lupa berkunjung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kola nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih semuanya.